Putuwidia Pratnyaswari nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nita Kita Pramitasari nomor absen 30. Di vlog kali ini kami akan membahas monumen bersejarah yang ikonik di Kota Denpasar. Monumen ini bernama Monumen Vajrasandi. Monumen ini berlokasi di Jalan Raya Puputan nomor 142 Panjer, Denpasar Selatan. Monumen ini terletak di tengah-tengah lapangan renon yang memiliki sejarah dan filosofi di tiap bangunannya. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya tentu tidak dengan waktu yang mudah dan cara yang gampang. Perlu perjuangan yang panjang dan melibatkan segenap bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari para penjajah. Perlawanan demi perlawanan mulai bermunculan di tiap daerah guna memerangi penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Beberapa daerah yang melakukan perlawanan diantaranya adalah Bandung yang terkenal dengan sejarah kota Bandung Lautan Api, Banten yang terkenal dengan sejarah perang Bantennya, dan tidak terkecuali perlawanan masyarakat Bali. Iya, Bali merupakan salah satu daerah yang turut serta melakukan perlawanan terhadap penjajah. Untuk itu, dibangunlah sebuah monumen yang di dalamnya terdapat museum untuk menghormati para perjuangan, para pahlawan, dan rakyat Bali. Museum Vajrasandi atau yang lebih dikenal dengan Monumen Vajrasandi merupakan monumen yang didirikan untuk menghormati perjuangan para pahlawan dan perjuangan rakyat Bali. Monumen yang menempati tanah 13,8 hektar dengan panjang gedung 4.900 meter dirancang oleh Insinyur Ide Gede pada tahun 1981. Monumen ini baru dibangun pada tahun 1987 atas prakarsa dari mantan Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra. Pada tanggal 14 Juni 2003, monumen ini diresmikan oleh Presiden kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Monumen ini merupakan lambang dari penghormatan kepada seluruh perjuangan rakyat Bali dan juga pahlawan, dan juga monumen ini merupakan lambang semangat untuk menjaga keutuhan NKRI. Sejarah Museum Vajrasandi memiliki arsitektur khas Bali. Pembangunannya syarat akan makna dan filosofi agama Hindu. Dinamakan Museum Vajrasandi karena memiliki bentuk seperti bajra atau genta yang digunakan oleh para pemimpin agama Hindu saat mengiringi pengucapan japa mantra pada saat melakukan upacara agama Hindu. Pembangunan monumen ini terinspirasi oleh cerita Adiparwa, yaitu Lingga dan Yoni. Lingga menjadi bangunan utamanya, sementara Yoni menjadi bangunan dasarnya. Bajra berarti genta atau lonceng besar. Genta yang berada di bagian atas monumen yang menjulang tinggi itu diartikan sebagai lambang perjumpaan antara Lingga dan Yoni, yaitu sisi maskulin dan sisi feminin, atau dalam falsafah Hindu, simbol pertemuan antara Purusa dengan Pradana yang memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Bentuk monumen ini diambil berdasarkan cerita Hindu pada saat pemutaran Gunung Mandaragiri oleh para dewa dan raksasa guna mendapatkan tirta amarta atau air suci kehidupan. Selain itu, elemen-elemen yang ada di dalam monumen ini diantaranya yang pertama ada Guci Amerta, itu disimbolkan sebagai kubah atau semacam periuk yang dapat dilihat di bagian atas monumen. Yang kedua, naga yang melilit pada museum melambangkan naga Basuki yang digunakan sebagai tali pada saat pemutaran Mandaragiri. Yang ketiga, kura-kura yang terdapat di bagian bawah monumen itu diibaratkan sebagai berawang akupa yang digunakan sebagai alas pada saat pemutaran Mandaragiri. Yang keempat, Gunung Mandaragiri diwujudkan dengan monumen yang menjulang tinggi. Dan yang terakhir, kolam yang mengelilingi monumen itu diibaratkan sebagai Kesirarnama atau lautan susu.
meter. Angka-angka tersebut adalah angka kemerdekaan Indonesia yang mana 17 Agustus 1945. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana sejarah terbangunnya Monumen Batu Sandi? Ternyata di dalam monumennya terdapat filosofi-filosofi tersendiri. Nah, sekian dulu vlog sejarah dari kami. Terima kasih.